Selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Selamat datang kembali di event Instagram Live bersama dengan Salting. Hari ini kami spesial mengundang salah satu pebisnis di Surabaya. Bidangnya adalah di kosmetik. Nah, ini biasanya kan konsumennya kebanyakan mungkin wanita ya, Bapak Ibu. Nah, ini barangkali ada Bapak Ibu yang memiliki usaha sejenis atau yang mau memiliki usaha yang sama. Kita bisa ngobrol bareng dengan beliau ini. Nah, kira-kira siapa beliaunya kita panggil ya, Bapak Ibu. Ini sudah request. Nah, ada Star Cosmetic Surabaya. Ini biasanya kakak-kakak, ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya. Belanjanya di sini nih. Halo Pak. Selamat sore, Mbak Tere. Selamat sore. Akhirnya berhasil kita IG live-nya Pak. Iya, Gimana kabarnya Pak baik, baik, Adrian? baik. Baik, Baik. Nah, Bapak Ibu ini kita bersama dengan Pak Adrian. Pak Adrian ini adalah owner dari Star Cosmetic Surabaya. Ini biasanya kalau ibu-ibu, mbak-mbak kayak saya ini Pak, hafal Pak. Soalnya kalau di toko orange yang oke. paling atas belanjanya di situ. Nah, Terima Pak Adrian, kasih. iya kita hari ini akan ngobrol cerita bisnisnya Bapak dari awal seperti Ya, apa sampai gimana sampai mungkin tipsnya Bapak untuk teman-teman di IG Live ini untuk mendirikan bisnis retail kosmetik ini gimana gitu ya Pak. Kita ngobrol santai ya Pak Adrian. ya, Mungkin ya, silakan. Oke. Pak Adrian boleh perkenalan diri dulu Pak. Silahkan. Ya. Selamat sore, Bapak Ibu. Nama saya Adrian. Saya selaku owner Star Cosmetic Surabaya yang beralamat di Jalan Pengampon 45 Surabaya. Eh, Sekilas mengenai toko saya dan latar belakang masuk ke bisnis kosmetik. Jadi sebelum saya masuk ke toko ini, saya dulu bekerja di sebuah hotel di Surabaya selama 2 tahun. Oke. Nah, di sana saya belajar banyak sekali, Hmm. terutama bagaimana menghandle customer, bagaimana harus senyum walaupun hati ini sangat sedih. Setelah 2 tahun di sana, saya pindah ke pabrik. Jadi di pabrik karton box. Selama Oke. 4 tahun di sana, saya jadi sales. Nah. Sales karton box itu, wah, tantangan sangat berat. Karena Nah. harus visit ke pabrik-pabrik, ya kadang ditolak masuk. Jadi sampai di depan security ya, kadang boleh masuk, kadang nggak boleh masuk. Eh, Banyak sekali suka dukanya di pabrik karton box. Tapi itu yang Hmm. membentuk karakter saya sekarang. Mental dan karakter ya Pak Ya, ya, as sales ya. Wow, benar. berarti dulu Bapak berarti nggak langsung start di bisnis ya Pak, berarti apa ya, bekerja di perusahaan lain dulu ya Pak ya? Ya, benar Mbak Tere. Waktu kuliah Oke. pun bekerja, saya bekerja di suatu sekolah, tapi Mm-mm. bukan sebagai guru. Saya di sana kerja sebagai tenaga kebersihan, jadi Wah. ya buangin sampah, terus sapu, ngepel, selama 2 tahun. Nah, waktu itu karena bapak saya bilang, kamu harus punya pengalaman, Hmm, hmm, coba kerja dulu, hmm. saya tidak akan bayarin sekolahmu, kamu harus berusaha. Ya, Hmm. setelah itu saya baru ikut orang, berarti ikut orang 8 tahun. Hmm. Terus setelah 8 tahun, ayah saya bilang, sudah waktunya kamu masuk ke toko. Saya pertama kali nggak mau, karena merasa, wah kok enak ya di dunia profesional ini. Hmm. Tapi setelah bapak saya bilang, nggak ada lagi yang menggantikan saya. Harus regenerasi. Ya udah, akhirnya saya masuk ke, dulu namanya Sari Pasifik, sekarang jadi Star Cosmetic. Itu Hmm. latar belakang sebelum saya masuk ke toko ini. Wow, berarti nggak ini Pak ya. Kadang kan ada juga yang berarti Bapak kan salah, kita kan sebutnya ada dua, ada perintis sama pewaris. Ya, Berarti Bapak ini termasuk kategori yang pewaris. Cuman belajarnya nggak langsung masuk ke usahanya ya Pak ya. Justru di luar dulu banyak belajar ya Pak ya. Nah, benar. di tahun berapa itu Pak? Mulai-mulai berkecimpung ke
Dulu kan Sari Pasifik namanya ya. Ya, Tahun berapa Pak itu? Kalau boleh tahu. saya bukanya itu tahun 1977. Saya mulai masuk toko itu tahun 2003. Wow, oke. Oke. 1977 ya Pak ya. Ya, Sampai tahun 2003 Bapak join. Nah, sebetulnya gini Pak, kalau sebagai pewaris itu kan kadang kalau idealis anak muda, mungkin kan Bapak dulu masih muda gitu ya Pak. Itu kan pasti ada perasaan-perasaan yang, aduh saya tertarik nggak sih di bidang ini. Nah Bapak sendiri gimana waktu itu? Apakah memang dari awal memang sudah into dengan usaha ini gitu, atau sebetulnya juga ada dilema, saya juga pengen usaha sendiri nih di jalan saya, atau gimana ceritanya kalau Bapak dulu? ya. Eh, waktu saya masuk pertama kali, toko saya ini kan menjual kosmetik ya. Mm-mm. Saya ini bingung karena tidak mengerti produknya. Tapi dengan pernah bekerja Mhm. selama 8 tahun itu, Mhm. saya mengerti tentang dasar-dasar berjualan, Mhm. kemudian pengadaan barang, Mhm. bagaimana menghandle customer, menghandle komplainnya juga harus bagaimana. Mhm. Akhirnya saya betah karena memang kosmetik ini kebutuhan selain sembako, setelah itu pasti kosmetik ya. Iya. Apalagi cewek-cewek ya kalau nggak ada kosmetik nggak pede nggak keluar rumah nanti. Betul, 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 Pak. Berarti Ya, Bapak instingnya udah nggak ada penolakan-penolakan. Kadang-kadang kan ada cerita, oh saya nggak mau diarahkan Papa saya untuk usaha ini. Bapak nggak ya? Bapak berarti langsung, oke, saya masuk gitu Pak ya. sempat menolak sekitar 3 bulan. Oke, bentar ya nolaknya ya Pak. Ya, Oke. ya. Kenapa itu Pak? Kok sempat nolak? Karena dulu di pabrik karton box itu sudah nyaman, sudah di zona nyaman. Oke, Tapi oke. akhirnya saya sadar kalau nggak ada lagi yang meneruskan usaha orang tua, ya udah saya nekat. Hmm, hmm, hmm. Nekat ya, karena udah nggak ada orang yang meneruskan. Berarti kalau saya simpulin sebenarnya Bapak kalau passion, mungkin passion berbisnisnya iya, tapi kalau spesifik passion berbisnis di dunia kosmetik mungkin lebih dibentuk ya passionnya ya Pak ya. Betul nggak Pak? Benar, benar Mbak Tiri. Oke, Ya, oke. saya belajar perlahan-lahan dari bawah, eh, karakternya karyawan bagaimana, terus karyawan SPG yang ditempatkan di sini bagaimana. Nah, itu Hmm. mulai dari nol semua. Mulai dari nol semua. Pak, pertama kali kita flashback ke tahun 2003 ya. Ya, Pertama kali Bapak join sebagai mungkin yang masih muda, fresh, kemudian masuk ke sebuah usaha yang istilahnya sudah berjalan dan di bawah undernya papanya Pak Adrian gitu. Ada kesulitan tertentu nggak Pak ketika Bapak masuk untuk ngurusin orang-orangnya di sana, timnya Bapak, papanya Pak Adrian, ngeblendnya gimana? Karena kan kalau saya banyak ngobrol sama orang-orang ya Pak, itu yang jadi kendala kadang ketika masuk ke sistemnya, ke perusahaan itu akhirnya apa ya, nggak bisa berjalan lancar karena masih ada generasi pertama gitu Pak. Nah kalau dari Bapak gimana dulu kendalanya? ya. Memang kendala pertama itu di SDM, di human resource-nya itu Oke. banyak sekali penolakan. Hmm. Eh, jadi waktu saya masuk pertama kali, banyak karyawan-karyawan senior itu yang sudah kebiasaan Hmm. melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara mereka sendiri. Hmm. Hmm. Akhirnya saya ubah pelan-pelan. Banyak sekali penolakan. Akhirnya ya saya bilang, saya mohon maaf, kalau tidak bisa lari dengan saya, Hmm. sebaiknya ya jangan di sini. Hmm. Jadi Hmm. saya pun minta izin dengan orang tua Hmm. untuk mengganti beberapa personel Oh, ekstrim yang ya Pak Rizky. sudah ya yang Karena apa sudah Pak? ikut. Hmm. Kenapa? Karena apa digantinya dulu triggernya? Dicurigai fraud. Oh, fraud. Oke, Ya. oke, oke. Kemudian saya masukkan beberapa orang yang akhirnya yang senior-senior itu ya perlahan-lahan mereka sadar nggak bisa lagi ikut ritme saya.
Ya Hmm. memang berat, tapi tidak 100% yang saya uh, putuskan hubungan kerjanya. Hmm, 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 80% saya PHK, yang 20% masih saya pekerjakan. kan. Ya, Wow. Oke, berarti yang sulit tetap ya di SDM-nya. Kemudian Bapak mungkin mulai membentuk sistem baru. Nah, dari situ Bapak mengukur ya, Pak ya, apakah orang-orang yang sebelumnya ada ini bisa ngikutin atau enggak gitu. Kalau enggak bisa, Bapak eliminasi waktu itu kendalanya ya, Pak. ya benar. Oke, heeh. Terus Pak, selain itu, menurut Bapak tantangan terbesar saat pertama kali apa ya? Pertama itu kan tadi dari sisi SDM-nya. Apakah ada kendala lain lagi yang mungkin Bapak paling ingat gitu Pak, ketika pertama kali handle usaha di kosmetik ini gitu Pak? Ada lagi nggak yang bisa di-sharingin Pak? Eh, Waktu itu layout dari toko saya dan gudang saya itu tidak begitu bagus. Jadi Hmm, barang-barang itu berserakan di mana-mana, terus kemudian hmm, banyak yang tersekat-sekat, hmm, terus kemudian barang A itu bisa ada di 10 tempat. Nah, hmm, itu jadi tantangan tersendiri. hmm, Kemudian supplier-supplier itu karena dekat dengan papa saya, hmm, tidak terlalu masalah dengan supplier. hmm, Customer ini gampang-gampang susah hmm, karena selalu membandingkan saya dengan papa saya. Ya, dulu kan papamu kayak begini, mamamu kayak begini. Ya, memang agak sulit ya. Tapi Terus gimana Pak? ya dengan pengalaman saya waktu jualan jualan karton box itu ya sudah menghadapi beberapa klien, akhirnya bisa mengambil hati Hmm, mereka. hmm. Berarti kan pengalamannya Bapak gara-gara di sebagai salesnya di karton box itu yang paling ngena ya Pak ya? Iya Berarti secara benar. komunikasi, negosiasi mungkin akhirnya Bapak punya skill di situ, gitu betul ya Pak? Iya, iya benar. Oke. Berarti rekomendasinya untuk orang-orang di luar sana kalau mau belajar kerja jadi salah saja ya Pak? Karena sales itu kan ujung tombak ya. Jadi Iya. untuk generasi yang Gen Z, sebaiknya memang harus ikut orang dulu Hmm. daripada langsung ambil alih atau terjun ke dalam bisnis orang tuanya. Hmm, hmm, hmm. Kenapa Pak itu menurut Bapak? Satu, kalau langsung masuk ke sebuah perusahaan, Hmm, apalagi anak sendiri ya, itu pasti ditaruh di posisi yang sangat tinggi. Mereka tidak mengerti chain of command-nya. Chain of hmm, command itu maksudnya uh, kalau melakukan sesuatu itu kan harus seizin atasan sih. hmm, Tapi karena anak ini kan tidak pernah merasakan, oh ini kan perusahaan orang tua saya mau melakukan apapun ya terserah. hmm, Tapi kalau ikut dengan orang, kita belajar menahan diri. Kita hmm, belajar bagaimana mengenal karakter atasan atau teman-teman hmm, kita. hmm, Jadi kalau ada, saya pun banyak ikut seminar-seminar tentang hmm, regenerasi. hmm, Mereka sangat-sangat menyarankan, hmm, jangan langsung duduk di kursi yang paling tinggi. hmm, Harus mendulang banyak sekali pengalaman. hmm, hmm. Itu Mbak Tere. Oke, oke. Itu ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini kan nanti kita tampilkan di YouTube juga ya, Pak. Jadi nggak tahu Ya, ya, siapa yang akan nonton. Cuman ini pesennya dari Pak Adrian, teman-teman semuanya. Jadi ya ini mungkin tidak tidak yang ideal untuk semua orang ya, tapi ini saran menurut Pak Adrian sesuai pengalamannya Pak Adrian bahwa untuk meneruskan bisnis dari orang tua, ada saran juga sebaiknya ikut dulu dengan orang lain agar apa? Agar belajar untuk mungkin simpelnya berorganisasi dulu ya Pak. Kemudian benar, mengontrol diri karena kan kita berhubungan dengan divisi lain, dengan atasan, jadi nggak bisa seenaknya. Mungkin simpelnya gitu ya Pak Adrian. benar, Gitu. benar. Mm-mm. Oke, Pak, selama pegang di Star gitu ya, di awal-awal tahunnya, berjalan beberapa tahun, sempet nggak ada kayak
momen yang sempat membuat ragu. Ini saya beneran nggak sih passionnya saya di sini, atau saya mau buka bisnis baru aja lah untuk sampingan, atau gimana? Ada momen-momen seperti itu nggak? Keraguan-keraguan gitu, Pak? Ya, eh, kembali ke tahun 2003, Mm-mm. waktu itu zamannya eh, aparat dan BPOM itu rajin banget berkunjung ke toko-toko kosmetik. Hmm, hmm, Nah, waktu itu ya saya sering berurusan dengan mereka, mm-mm, tapi ya syukurlah sejak tahun 2010 sudah tidak pernah ada halangan lagi. mm-mm, Sempat waktu itu ya saya dipanggil ke kantor itu, hmm, udah disuruh duduk sampai 6 jam juga nggak dipanggil-panggil. Dalam hati oh, saya, mending saya ikut orang dulu ya. Nggak mungkin dipanggil ke kantor kayak begini. Tapi semua saya jalani. mm-mm, mm-mm, Eh, banyak sekali surat-surat dari mereka itu. Terus kemudian saya perbaiki diri. Bagaimana sih supaya saya bisa tenang? mm-mm, Akhirnya saya, oh tahu sih, harus semua barang harus ada izin BPOM-nya. Terus kemudian bagaimana supaya tidak berurusan dengan aparat, dengan preman. mm-mm, Nah, mm-mm. itu saya belajar banyak juga. Oke, Dan itu oke. tantangan yang buat saya sangat diperlukan Hmm, hmm, hmm. supaya kita bisa survive terus. Mm, 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 mm. Karena ini ya Pak, mungkin kalau dengan pihak eksternal seperti itu, mungkin saya bilang hubungannya sama pemerintahan, terus negosiasinya kan pasti berbeda ya dengan supplier dan semacamnya, karena cukup tricky ya. Dan itu cukup menekan Pak Adrian berarti waktu itu. Sempat stres saya Oke, karena rajin sekali mereka datang ke sini. oke, 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 oke. Mengganggu ya Pak, berarti ya. Ya, Tapi mengganggu penjualan nggak sih Pak? Sampai mengganggu penjualan gitu nggak dulu? sempat sempat mengganggu penjualan. Oh, Tapi selama oh, sekitar 4 tahun, ya hmm. sangat susah waktu itu memang. Oh, Tapi oke. sekarang sudah tidak pernah lagi. Sudah clear ya, Pak ya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang kan lebih disiplin ya, Benar, benar. dari pihak pemerintahnya juga. Nah, Pak, dukungan seperti apa yang paling berpengaruh di awal Bapak berkecimpung di bisnis ini? Apakah misal turun tangannya orang tua untuk mendorong Bapak ngajarin, atau mungkin keluarga dan sebagainya, ada nggak Pak Ya, cerita dari Pak Adrian? dari orang tua pasti, Mm-mm. karena mereka berpengalaman puluhan tahun ya. Mereka selalu bilang jangan pernah menyerah, Mm. hadapin semua. Tapi mereka tidak mau mengajarin bagaimana cara menghadapi. Mereka bilang, kamu sudah besar, kamu harus tahu sendiri bagaimana menghadapi uh, kenyataan-kenyataan seperti ini. Hmm. Saya hadapin semua. Oke, oke. Dari keluarga juga, uh, keluarga, istri, anak, itu sangat-sangat mendukung saya. Oke. Ada di titik rendah nggak, Pak? Sempat di titik terendah nggak? Pernah, Pak? Atau gimana, Pak? Kalau titik rendahnya baru-baru ini aja Mbak Kering. Jadi Oke. awal tahun 2025 itu kan uh, tanggal 31 Desember 2024 tepatnya, itu kan Mm-mm. mestinya PPN-nya naik ya menjadi 12%. Iya, Nah, iya. saya sudah ancang-ancang menaikkan harga saya di marketplace, Mm-mm. tepatnya di Shopee. Nah, saya sudah naikkan 1%. Ternyata Pak Prabowo kan malamnya mengumumkan tidak jadi. Perasaan saya langsung nggak enak, karena pasti kompetitor saya juga tidak menaikkan harga. Mm. Nah, yang paling parah adalah tanggal 1 Januari itu kan dikenal sebagai double date ya, di mana Mm-mm. marketplace itu uh, diskonnya banyak sekali. Mm-mm. Omset saya jatuh 50%. Wah, Sejak itu, sejak itu tidak pernah pulih. belum pulih ya, Pak ya? Belum pulih sampai sekarang pun masih belum pulih.
luar Itu biasa. titik terendah Hmm. di mana saya Hmm. harus jatuh bangun. Hmm, 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 hmm. Setelah sekian tahun ini ternyata masih ada tantangan lagi yang berat ya Pak ya, terkait Benar, ya. Oke, berarti ini PR-nya Bapak kan masih untuk mengembalikan omset yang pernah jatuh itu kan sekarang Pak Adrian. benar Mbak Tere. Luar biasa. Oke, saya lanjut ya Pak pertanyaannya Pak. Ya. Saya sambil ngintip ini list pertanyaan Pak Oh, saya lagi lupa. silakan, silakan. Iya. eh Pak, kenapa sih ini Bapak tetap memilih fokus untuk di retail kosmetik aja? Jadi kalau yang saya tahu kan barangkali Bapak belum cerita saya yang nggak tahu gitu ya. Eh, Kadang-kadang kan pebisnis ada yang ya udahlah sambil buka ini sambil buka itu. Nah ini Pak Adrian gimana kondisinya? Kenapa kok saya fokus di sini nih gitu? Pertama, karena saya percaya kalau fokus dalam suatu hal itu pasti hasilnya bagus ya. Hmm. Kalau misalnya saya diversifikasi, misalnya nih saya mau buka restoran atau saya Hmm. mau buka klinik kecantikan, Hmm. saya tidak yakin bisa membagi waktu Hmm. Hmm. dengan Hmm. bisnis-bisnis lain. Hmm. 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 Eh, Juga keluarga saya, anak-anak saya juga masih kecil. Hmm. Nah, tapi sekarang ya syukurlah sudah jauh lebih dewasa ya. Hmm. 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 Kemudian apa yang membuat saya nggak mau beralih ke bisnis lain? Hmm. Karena bisnis kecantikan ini uangnya luar biasa besar, omsetnya Hmm. luar biasa besar, Hmm. tapi profitnya luar biasa kecil. Kompetitornya banyak gitu ya Pak mungkin? Sangat banyak, apalagi di marketplace ya, bisa sampai Hmm. puluhan ribu. Iya. Tapi saya suka tantangan. Saya sempat bicara dengan bosnya Mbak Tere, ya. Saya mengamati Pak Dedi itu sejak lama sudah, sejak awal 2024. Saya suka sekali dengan konten-kontennya beliau. Mhm. Dan salah satunya yang membuat saya masih bisa berjuang, bertahan, Mhm. itu Pak Dedi. Oke. Dari kontennya beliau, Pak? Dari konten beliau. Wow. Kenapa, Pak? Beliau ini kan kalau menjelaskan sesuatu itu to the point, Mhm. dengan bahasa yang sangat mudah sekali dimengerti. Jadi Mhm. waktu saya jatuh, itu saya cari akal bagaimana supaya bisa balik lagi. Mhm. Akhirnya saya menghubungi Pak Dedi. Mhm. Mhm. Dan beliau itu luar biasa. Meskipun dia masih berlibur ke luar negeri ya. Mau mendengarkan curhat saya. Mhm. Mhm. Uh, Sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Iya, oke. Oke, karena ada support itu juga Bapak semangat ya Benar. untuk bangkit ya. Wah, luar biasa. Oke, baik Pak. Itu tadi ya, teman-teman. Mungkin nanti yang sekarang juga hadir lagi menonton. Bisnis kecantikan ini saya kembali yang Bapak informasikan tadi itu luar biasa potensinya, walaupun sekarang juga kompetitornya banyak. Nah Pak, ini pertanyaannya gini, Pak Ada bagi pertanyaan tips itu. bagaimana menghandle mood yang tidak selalu bagus. Ini kalau Itu sebagai pebisnis saja Pak, mungkin Pak, sebagai business owner seperti Bapak yang jam terbangnya mungkin atau jadwalnya padat, ngadepin banyak hal, mungkin itu ya hmm. Pak, ini Pak Adrian. Silakan Pak, mungkin bisa kita jawab, bisa dibantu jawab Pak Oke. Adrian. Terima kasih Cik Sofia. Iya, Bagaimana mengendal mood yang tidak selalu bagus. oke. Kebetulan dulu waktu saya kerja di hotel, Mhm. itu mulai dari bawah juga. Jadi Mhm. saya sebagai manajemen trainee, kemudian saya bekerja di accounting, kemudian pindah ke bagian room service, restoran, Mhm. eh, bagian banqueting, purchasing, Mhm. dan sales. Itu
waktu di banqueting itu yang ngurusin pesta-pesta, meeting. Nah, itu yang paling berat. Oke. Kenapa? Karena harus ngangkat meja bundar yang berat-berat Mm-mm. itu, harus ngangkat kursi sampai ratusan kursinya. Kalau dulu itu kan manual semua ya. Kalau Mm-mm. sekarang mungkin banyak alat-alat yang modern. Mm-mm. Eh, kalau tamu itu marah-marah, kita itu tidak bisa marah balik. Kita harus Mm-mm. selalu senyum. Saya belajarnya dari sana. Mm-mm. Bagaimana cara mengaplikasikan di tempat kerja yang sekarang? Mm. Emang sulit. Eh, tapi kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita ini tidak tenang, tidak semangat, pasti semua yang ada di sekitar kita juga tidak semangat. Mm-mm. Saya belajar bagaimana senyum walaupun hati ini sangat sakit. Mm. Uh, yang bisa saya lakukan adalah waktu jam kerja seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mm. Tapi waktu malam ya, ya udah, saya banyakkan curhat sama istri, sama Mm-mm. ya sama diri sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Uh, selain itu, saya rajin olahraga. Itu ngaruh ya, Pak? Sangat pengaruh, sangat besar. Di mood. Oke. Begitu sudah olahraga, nggak usah lama-lama, sekitar 45 menit ya. Itu pengaruhnya sangat besar. Mm-mm. Adrenalinnya langsung naik dan kita perasaan kecewa, perasaan sedih itu bisa dikurangi. Mm-mm. Mm-mm. Melakukan sesuatu yang kita suka, misalnya nonton Netflix, nonton YouTube, ya itu yang saya selalu lakukan kalau lagi sedih sambil olahraga. Jadi Mm. saya olahraganya nggak ke gym, saya di rumah aja, ada barbel, ada dumbbell, ya udah pakai itu aja. Ah, oke. Itu Tips menarik. tipsnya, Cik Sofia. Olahraganya yang banyak. Itu tips buat saya juga, Pak. Ya, Iya, jadi memang mungkin kalau kita olahraga peredaran darahnya lancar gitu ya, Pak. ya Jadinya benar. terus secara mood juga akhirnya lebih baik. Nah, itu loh. Ini unik loh, Bapak Ibu, tipsnya dari Pak Adrian olahraga. Tapi kalau saya ingat, kalau Pak Adrian pernah ingat ada Pak apa pengacara yang siapa? Hotman. Itu Ya, kan juga sama, Pak. Olahraga kan beliau renang pagi, makanya mungkin moodnya juga beliau kejaga tetap profesional waktu di kantor ya. Pak, ini benar. ada baru lagi, Pak. Pak, apa suka Ya. dukanya jualan online dan apa ada customer yang nakal? Jika ada cara menghadapinya gimana? Ini terima Hmm. kasih tipsnya, ini, Pak. Silakan, Pak. Ini dari Ferry, Ibu Ferry, Kak Ferry. Oke, Kak Triveri, apa suka dukanya jualan online? Nah, jualan online ini kan saling adu harga. Mm-mm. Itu dukanya. Saya buka Shopee itu sekitar 8 tahun yang lalu. 8 8 tahun tahun. yang lalu itu nggak banyak toko. Hmm. Jadi persaingan tidak keras. Tapi Mm-mm. 4 tahun belakangan ini sejak COVID itu Hmm. persaingan mulai keras. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dukanya saya Oke. salah menghitung harus profit berapa, harus set harga berapa. Itu yang membuat saya juga suffering sampai sekarang. Pengaruh Tapi ya Pak berkat Adrian. Pak Deddy juga ya, berkat Hmm. dari teman-temannya Mbak Tere di Hmm. consulting itu, mereka juga mengajari saya, Pak, coba dihitung lagi apa harga jualnya di online bagaimana. Hmm. Nah, itu dukanya ya. Jadi kalau ngelihat kompetitor, wah kok murah sekali harganya ya. Hmm. Dulu saya gampang sekali ikut panas. Tapi sekarang, aduh, saya punya cara sendiri, mereka punya cara sendiri. Iya, iya, iya. Jadi saya yakini dengan apa yang diajarkan oleh Pak Mika, Pak Rizky, ya semoga
beliau-beliau ini ngelihat live-nya. Pasti ngeliat Pak nanti. Nah, sukanya apa? Sukanya saya banyak teman. Hmm. Karena kan toko online itu menjamur di mana-mana ya. Apalagi Hmm. yang beauty. Hmm. Eh, jadi banyak teman sekali. Yang dulu saya nggak menyangka kalau online itu bisa kenalan dengan, wah yang paling besar di Jakarta, yang paling besar di Surabaya, paling besar di Bandung. Sekarang kita punya grup sendiri, di mana Hmm. kita bisa saling curhat di situ. Oh. Dan tips-tips dari mereka itu banyak sekali. Itu sukanya. Hmm. Nah, apa ada customer yang nakal? Banyak sekali customer yang nakal. Gimana Pak customer yang nakal yang paling paling nakal deh Pak? Paling Paling nakal ya. nakal. Oke, paling nakal adalah Heeh. misalnya kita kirim barang A, B, C. Hmm. Kemudian mereka ternyata retur barang tersebut. Oke. Waktu kita buka, ternyata isinya botol aqua, Hmm. Hmm. botol aqua Hmm. bekas. Hmm. Customernya kita hubungin, sudah tidak bisa. Hmm. Terus gimana solusinya Pak Adrian? Solusinya ya kita banding ya ke Shopee. Tapi karena waktu itu kita belum terlalu pengalaman, jadi Shopee bilang, apakah Bapak punya video waktu packing? Saya tidak punya. Oh. Tapi Oke. dari pengalaman itu, akhirnya kita sekarang tahu tekniknya bagaimana menghadapi buyer-buyer nakal seperti itu. Wow, iya nakal banget sih Pak. Itu sering Pak dulu Sering sekali. Sampai sekarang pun masih ada. masih ada. Terus Akhirnya dari kita sini buat. Nah, diapain Pak? Bantu tukar atau gimana itu? dari Shopee akhirnya juga mengajarin kita, karena dari Shopee kita punya relationship manager. Dia ngajarin kita bagaimana menghadapi buyer-buyer nakal seperti itu. Tapi Oh, tekniknya saya nggak bisa reveal di sini. nggak apa-apa, nggak Itu apa-apa. memang rahasia dapur. Masih ada bener. Ya. Ya, oke oke itu. Terima Wow. kasih Kak Wow. Triveri. Terima kasih ya Kak Triveri ya Pak ya. Ya. Nah, keren banget ya Pak. Oke. Nah, Pak, kemudian ini kan sekarang berarti kan ada toko offline sama online. Ya. Nah, tantangannya apa, Pak? Waktu dulu kan full offline berarti kan kalau yang zaman dulu kita tadi ngobrol, Benar. Pak. Terus Bapak mulai masuk di online itu kan tadi tahun habis COVID ya, Pak? Saya lupa. Tadi, Eh, oh lebih lama saya lagi ya. mulai online itu tahun 2017. 2017. Ya, Itu 2017 gimana, itu Pak? Mm-mm. eh, karena dulu full offline. Waktu Mm-mm. dulu kan masih belum ada ya, Shopee, TikTok itu masih belum ada. Mm-mm, belum ada. Beralih ke online itu penuh tantangan. Mm-mm. Kita buka Shopee, terus kemudian kita upload foto-foto barang-barangnya. Satu hari itu belum tentu ada yang beli. Mm-mm. Sampai 3 bulan itu yang beli cuma satu, dua, tiap hari cuma segitu aja. Saya ini akhirnya hampir putus asa ya. Ini yang kasih ide saya ini kan, saya melihat tokonya dia, online-nya dia kok rame sekali. Mm. Tapi begitu saya menjalani sendiri, kok tidak seindah yang dia katakan. Tapi akhirnya tim saya, dia bilang, Pak, jangan menyerah. Mm-mm. Kita tekuni aja. Oke, setelah 6 bulan, baru kita bisa mencapai 25 paket, 30 paket per Mm-mm. hari. Mm-mm. Mm. Setelah 1 tahun, itu ada pihak Shopee yang menghubungi saya. Mm. Apakah Bapak mau istilahnya sekarang bakar duit Mm-mm. supaya mendapatkan traffic yang lebih banyak. Waktu itu saya masih ingat itu 12 juta. Mm-mm. Tahun 2017 itu duit besar sekali. Mm-mm. Akhirnya saya nekat, oke lah kita beli paketnya. Mm. Seminggu setelah itu dalam 1 hari kita bisa sampai 100 paket.
Wow. Sejak itu kita terus bertumbuh. Iya, iya, iya. Itu ya, keren ya. Terus eh tadi itu kan berangkat dari keteladanan sebenarnya juga mau menyerah ya Pak, online shop kok nggak Ya, segera ngebus gitu ya. Terus akhirnya sedikit demi sedikit ada support juga dari tim berarti ya Pak tadi untuk menyemangati ya. Pak Adrian ya. Tim Oke. saya waktu itu solid sekali. Bahkan Mm-mm. sampai kita waktu itu kalau packing 150 aja, itu bisa lembur sampai jam 8 malam. Karena Keren. kita nggak tahu tekniknya. Untuk makingnya biar cepet gitu ya Pak ya maksudnya. Benar, ya benar. Oke, 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 oke. Sampai sekarang akhirnya udah makin lama makin belajar gimana caranya biar semuanya tertata secara efisien ya, Pak. Nah, dulu kalau transisi dari Mhm. offline store ke online shop gitu, Pak. Terus kan Bapak tiba-tiba ngebus. Nggak Ya. tiba-tiba ya. Pelan-pelan kan ngebus gitu, tinggi di online-nya. Secara sistem internalnya Bapak transisinya gimana natanya orang-orangnya Bapak? Karena kan maksudnya mereka terbiasa di offline nih, gitu. Terus tiba-tiba ada online, gimana Pak? Eh, Memang waktu itu kalang kabut ya kita. Karena Hmm, waktu double date, waktu payday, itu tiba-tiba apalagi itu. paketnya meledak. Bisa sampai Mm-mm. 300, sampai 400. Hmm. Tambal sulam akhirnya. Gimana tuh Saya Pak? masih belum ada spesialisasi yang ngurusi offline sendiri, yang ngurusin online sendiri. Ya, semua orang ya saya kerahkan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Semua bantu Eh, gitu. ya, untuk membantu supaya intinya kita bisa pulang tepat waktu. Mm-mm. Akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai rekrut satu orang yang khusus nangani online. Hmm. Tapi ternyata nggak cukup, karena Hmm. offline-nya juga berkembang waktu itu. Mm-mm. Waktu COVID, itu offline-nya turun drastis, online-nya naik luar biasa. Naik luar biasa, bisa nutup ya Ya, Pak ya, dan itu juga saya harus rekrut orang baru. untuk tim online. Oke. Wow, Pak. Kemudian ini Pak, itu kan kesulitannya secara online penjualan transisinya dari offline ke online. Bapak kan timnya kekurangan, akhirnya ya udah direkrut secara tambahannya. Kemudian kalau yang Bapak rasakan sampai sekarang, pada akhirnya antara offline sama online ini timpang atau enggak? Atau sama-sama oke nih? Kemudian yang offline biar nggak ketinggalan perhatiannya gimana Pak Adrian? Karena kan otomatis kan kalau COVID kemarin ngebus di online tuh, pasti fokusnya kan ke online Pak. Terus gimana untuk kembali ke offline biar tetap marketnya terjaga? Oke, jadi sebelum COVID itu tahun 2019, Hmm, offline saya itu sekitar 85%. offline. Online-nya ya offline. Oh, Kalau online-nya Shopee itu sekitar 15% dari total sales. oke. Selama COVID itu jadi lebih besar online Mm-mm. menuju ke angka 70%. Wow. Jadi selama COVID 3 tahun itu online-nya benar-benar tumbuh tinggi sekali. Mhm. Setelah selesai COVID, pasar offline ini tidak bisa balik seperti dulu. Karena udah terdistraksi dengan online tadi belanjanya ya, Pak, Nah, ya, orang-orang ya. Tapi tetap dipertahankan Bapak ya yang tetap offline ini. dipertahankan karena offline ini profitnya jauh lebih tinggi. Oh, ya. Mm-mm. Oke. Saya juga belanjanya soalnya online, Pak. Kalau ke Star. Terima kasih, Mbak Putri. Iya, Pak, sama-sama. Iya. Terus ini Pak, menangani akhirnya ini kan saya juga sebagai kan konsumennya Bapak gitu loh. Ya, Salah satu konsumennya Bapak. Saya juga ngelihat itu ada kompetitor yang cukup kuat juga gitu ya. di sini. Nah, Bapak menanggapinya gimana? Karena kalau tadi kan Bapak info ya udahlah cara mainnya masing-masing, tapi kadang-kadang kan kita juga nggak bisa dengan pola seperti itu gitu loh. Kadang-kadang kita juga perlu mengadaptasi. Oh, kompetitornya main kayak gini nih, saya juga harus seperti ini, tapi celahnya di mana? Nah, Bapak ada sempat kayak gitu nggak?
gitu Pak. Karena kalau saya ngelihat itu ada satu kompetitor juga nih yang hampir sama kayak Star. Nah, gimana Pak? Bapak menanggapinya? Oke. Mm-mm. Eh, ini ada satu episode saya itu pernah ditegur oleh toko lain. Oh, kenapa Pak? Dia tanya, kenapa hargamu murah sekali? Kemudian waktu itu kan saya masih belum kenal di consulting ya. Nah, Mhm. kemudian saya beberkan caranya saya menghitung. Terus dia bilang, Pak, caranya bukan kayak begitu. Tapi saya bersikeras. Nggak bisa hitungan saya kayak begitu. Waktu itu saya berada di titik yang sangat tinggi di hidup saya dan saya menjadi sombong. Hmm. Kemudian eh, setelah saya jatuh, saya baru tahu kalau cara menghitung saya salah. Nah, sudah diingatkan dulu padahal ya Pak. Benar. Nah, Mm-mm. akhirnya saya sampai sekarang saya teringat kalau ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu 100% benar. Hmm. Nah, sekarang saya melihat kompetitor itu kalau di wilayah Surabaya mungkin ada 5 sampai 10 itu Mm-mm. yang kompetitor yang saya perhatikan, tapi Mm-mm. saya mengingat bahwa apa yang diajarkan oleh Pak Mika dari di consulting itu saya Mm-mm. pegang teguh sampai sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Saya punya prinsip bahwa kalau saya uh, menerapkan yang paling gampang adalah beriklan, kemudian foto-fotonya itu bagus, Mm-mm. videonya resolusinya tinggi, itu traffic akan datang sendiri. Mm-mm. Meskipun Mm. harga lebih mahal. Karena Shopee itu sekarang tidak melulu harga murah. Mm. Benar, benar. Kalau saya beriklan, contoh ya, kalau saya beriklan, Mm-mm. itu barang di toko saya itu bisa berada di paling atas. Iya Pak. Ya, tapi kan orang nggak mungkin nyari barang yang sama itu scroll sampai 20-30 kali. Iya. Padahal di bawah itu ada yang harganya murah. Tapi karena Mm-mm. orang kan males ya, scroll sampai 20 kali sampai 30. Saya pun juga nggak pernah. Scroll paling sampai 6 kali aja, udahlah beli yang atas aja. Lepas aja. Mm-mm. Benar. Nah, eh, dulu saya selalu panas ya. Mm. Kalau ada kompetitor menggerakkan harganya sedikit, saya ikut. Mm. 1 jam kemudian dia gerakkan harganya lagi, saya ikut. Sekarang saya bilang, ngapain ya melihat kayak begitu ya? Habis waktu saya. Mending sudah terapkan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh di consulting dan dengan demikian profit saya itu terjaga. Mm-mm. Mm-mm. Begitu Jadi Mbak Dewi, lebih, iya. ya, jadi kompetitor. Ya, jadi kalau Pak Adrian kan saya simpulkan teman-teman beliau tidak bermain yang di harganya no gitu ya Pak. Karena itu mungkin akan sangat melelahkan pasti ya. Ya, Secara profit juga memakan kita sendiri itu benar. kan bikin capek ya. Tapi Bapak ini lebih fokus cara main lainnya gitu untuk bisa menarik traffic, bisa tetap membeli di tempatnya Bapak, even harganya itu nggak semurah di tempat yang lain sebenarnya gitu dengan Ya. cara yang tadi Bapak jelasin gitu ya di marketingnya Bapak josin sering live juga kan Pak ya rajin live kalau nggak salah Ya. Star ini. Kita live dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 11 malam. Mm-mm. Saya tahu Pak. Ikuti. Oke 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 Pak terus ini sebagai Bapak sebagai pebisnis gitu ya di retail kosmetik Bapak mengajarkan ke timnya Bapak kan juga basicnya tadi di hospitality gitu loh. Ya. Gimana caranya Bapak mengajarkan ke orang-orangnya Bapak untuk juga mengadaptasi caranya Bapak? Apakah itu juga penting atau berhenti di Bapak aja dan gimana kalau menurut Bapak so far gitu? Apakah sudah berhasil terdeliver ke timnya Bapak atau gimana Pak? Kalau yang soal service tadi. Eh, Contoh yang paling gampang adalah waktu ada customer datang,
Mm-mm. Kalau di hotel kan selalu bilang selamat siang Pak, Bu, bisa saya Mm-mm. bantu. Itu saya terapkan di sini. Mm-mm. Kemudian cara menjawab telepon, selamat siang, Star Kosmetik Surabaya, bisa saya bantu. Nah, itu saya terapkan juga. Mm-mm. Kemudian yang paling gampang adalah customer itu kan kalau telepon atau WA itu nggak pernah kenal waktu ya. Mau jam Mm-mm. 10 malam, mau jam 11 malam, itu mereka pasti nyoba menghubungi kita. Mm. Saya bilang ke teman-teman yang kerja di Star, apapun yang terjadi, 24 jam, kamu harus respon. Mm. Jadi nggak peduli sesibuk apapun, cepat respon. Mm-mm. Karena itu adalah first impression dan first opportunity. Kalau misalnya sampai kita tidak respon, mereka pasti akan lari. Mm. Itu yang saya terapkan hospitality-nya, ilmu yang saya dapat Mm. ke teman-teman yang ada di sini. Mm-mm. Sesimpel itu aja. Ya, 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 Pak. Jadi menyapa fast respon itu tadi itu paling penting ya, Pak ya, biar momentumnya nggak hilang. Betul ya, Ya, Pak Adrian? benar. Oke, oke. Itu ya, Bapak Ibu. Saya beberapa kali itu ngobrol sama business owner seperti Pak Adrian itu juga sama poinnya. Ketika jualannya retail seperti Bapak dalam, tapi nggak hanya kosmetik ya, Pak. Itu nomor satu fast respon, Pak. Ya. Gitu. Jadi sama banget kayak Pak Adrian. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau ada yang mau tanya lagi silahkan ya. Bapak Ibu bersama Pak Adrian. Pak, ini kan Bapak tadi ceritanya itu karena eh, belum yang bukan, tapi Bapak lebih mewarisi gitu, mewarisi bisnis Ya, ini ya. gitu. Bapak tapi ada tips nggak sih Pak untuk orang-orang yang mau berbisnis juga di bidang kosmetik? Karena semua orang sekarang kan kalau kita belajar dari internet, ya kosmetik ini emang menjanjikan gitu. Tapi sekarang udah banyak juga yang bermain di sini. Bapak ada tips nggak gimana caranya memulai bisnis kosmetik ini untuk era sekarang kalau Bapak lihat di pasaran? Secara simpel aja ya Pak, mungkin bisa dijelasin Ya. Pak. Mm-mm. Bisnis kecantikan ini kan ada dua Mm-mm. macam, bisa online, bisa offline. Yes. Kalau online itu tidak butuh biaya banyak Mm-mm. karena Mm-mm. bisa dilakukan dari rumah. Mm-mm. Tapi kalau offline itu kan harus entah itu beli Mm-mm. ruko atau sewa, Mm-mm. itu sudah memakan biaya yang sangat-sangat besar. Mm-mm. Bukan cuma sewa aja atau beli aja, tapi interiornya juga makan biaya besar, stoknya Mm-mm. juga makan biaya besar. Iya, Jadi kalau misalnya memang mau mulai bisnis kecantikan, saya sarankan lewat online dulu. online dulu ya, Ya, main di online. loh Pak, tapi kan online itu keras Pak persaingannya. Benar, benar. Profitnya juga sangat tipis Pak. Mm-mm. Benar, tapi modalnya sangat rendah. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita online, itu sekarang tidak melulu hanya harga saja. Mhm. Itu yang nomor satu. Kita bisa mencari traffic lewat live, kita bisa mencari traffic lewat konten, Mhm. kita juga bisa menghiasi toko Shopee kita itu waktu pertama Selucu kali mungkin. buka, ya. Nah, ada slide-slide-nya yang bagus, itu Mhm. kita bisa pakai cara-cara seperti itu. Iya, 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 Nah, iya. yang mau yang lebih canggih sedikit, uh, sekarang ini banyak pabrik yang maklun. Maklun itu artinya Mhm. kita bisa bikin misalnya nih sabun wajah, Mhm. pelembab, sunscreen, itu yang paling basic. Itu Mhm. banyak sekali pabrik-pabrik yang sekarang bisa uh, memproduksi merek. Mhm. Semuanya diuruskan, izin BPOM-nya diuruskan, terus kemudian Mhm. macam-macam Paket ya, Pak izinnya. ya? Ya benar. Ya. Tapi itu model juga besar, mungkin Hmm. sekitar 50 sampai 100 juta. Mhm. Online jauh lebih simpel. Yang tidak simpelnya hanya ketika waktu sudah rame, banyak ragam buyer yang nakal. Itu yang Iya. sangat sulit.
Iya, Jadi iya, iya, mulai dari pasti. online dulu aja. Hmm. Itu ya teman-teman, tipsnya langsung online dulu aja karena kalau offline modalnya besar sebetulnya ya, Bapak Ibu ya. Ini tadi ada pertanyaan lagi, Pak, dari Ibu Sofia Chandra. Pak, jika saya mau buka usaha seperti Bapak, yang harus saya siapkan apa selain modal? Apa Pak kira-kira kalau dari Pak Adrian tadi Pak, kalau selain modal Ya. yang bisa Ya, terima di-prepare? kasih Sylvia. Mental. Mental, betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita mulai buka besok nih kita buka Shopee. Hmm. Hmm. Kita kan pertama upload barang ya, foto-fotonya, kemudian videonya. Mencari foto, mencari video itu sudah usaha yang sangat-sangat sulit Hmm. Hmm. karena nanti bisa dikomplain. Itu kan foto toko saya, kenapa kamu ambil? Nah, Hmm. susah. Tapi selain dari Google, nggak ada lagi. Dari Hmm. Instagram mungkin bisa kena copyright. Iya. Ya. Nah, jadi pertama-tama siapkan mental dulu. Kalau modal, semua orang yang punya duit bisa buka. Hmm. Hmm. Tapi tidak semua orang yang bisa punya mental bertahan sampai bertahun-tahun. Benar. Ada klien saya itu pertama kali buka toko offline, Hmm. itu belajar dari saya. Hmm. Belajar dari saya, kemudian saya ajarin toko offline-nya harus kayak gini, kayak gini. Hmm. Orangnya duitnya banyak, Hmm. luar biasa banyak. Hmm. Tapi setelah 3 tahun, sudah nggak Collect. mau lagi bisnis. Kenapa, Pak? Karena mentalnya nggak kuat. Hmm. Banyak aja tantangannya. Fraud itu sudah pasti itu. Kemudian bagaimana cara menghadapi karyawan, kemudian cara menghadapi supplier, cara menghadapi customer, itu kan sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Ya. Itu learning by doing. Iya, benar-benar, Pak. Modal, selain modal, ya modal memang penting banget ya. Hmm. Ci Sofia mungkin harus punya mentor. Saya pernah mengajarkan satu toko yang dia hanya offline aja. Hmm. Offline-nya sudah besar. Kemudian tiba-tiba dia itu datang ke toko saya, dia bilang, Hmm. saya ingin belajar online. Hmm. Gimana, Pak, tanggapannya Pak Adrian? Berkenan mengajarkan atau? Karena kan Saya kompetitor juga, Pak. saya sangat suka sharing ilmu. Oke. Saya tidak pernah mau uh, pelit berbagi ilmu. Hmm. Uh, Kalau dulu saya belajar ya, misalnya dari guru SD, SMP, SMA, itu apa yang diajarkan mereka mungkin hanya 95% ya. 5%-nya Hmm. mungkin mereka, ini rahasia aku sendiri nih, nggak boleh diajarkan. Saya masih keep seperti itu. Ya, tapi mungkin hanya 1% yang saya simpan. Hmm. Dan Hmm. murid saya itu sekarang jauh lebih sukses daripada saya. Wow. Di online juga, Pak. Tadi berarti. Sangat besar online-nya. Oke. Sekarang sudah 4 kali lipat lebih besar daripada saya. Wow. Surabaya juga, Pak. Oh Sama enggak, ya. dia di luar pulau. Oh, di luar pulau. Ya, Keren. dan saya melihat kalau ada teman, ada uh, orang yang belajar dari saya kemudian sukses, Senang itu ya, Pak. saya senang sekali. Mm-mm. Daripada Mm-mm. saya harus iri, enggak lah, ngapain Mm-mm. saya iri. Mm-mm. Iya, benar. Setuju saya. Kalau ngajarin kan pada akhirnya kembali lagi ke yang bersangkutan. Bapak kan tugasnya ngajarin nih. Waktu dia praktek, komitmennya si yang bersangkutan ini, terus mentalnya kalau belum kuat, sudah diajarin ya belum tentu berhasil juga. Kembali ke pribadi masing-masing ya, Pak Adrian ya. Benar, Gitu. benar. Mhm. Wah, seru, seru banget sih. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ke Pak Adrian gitu ya, karena kita sampai jam 6 sore aja. Kalau sampai 2 jam namanya kita seminar ya, Pak ya.
nggak IG live. Tapi kapan-kapan semoga ada waktu di event yang lebih serius gitu ya Pak, untuk kita undang Ya, Bapak ngasih mungkin memberikan ilmu yang lebih gitu ya ke audiens. Pak, ini kan kurang 4 menit nih. ya. Pak, Bapak ada tips nggak? Sekarang itu era ke era itu kan makin beda. Sekarang udah milenial malah kayaknya udah nggak milenial lagi. Sekarang masuk ke Gen Z, Pak. Ya. Nah, ada tips nggak untuk mereka ini ketika mau berbisnis atau mau berkarir dulu atau apa agar mereka bisa tough seperti Bapak ini kan milenial ya Pak? Hmm. Milenial. Nah ini apa Pak? Ada tips nggak untuk orang-orang muda sekarang Ya. dari Pak Adrian? Mm-mm. Eh, Kemarin saya barusan aja mendapat insight bagus Apa itu? dari saudara saya. Mm-mm. Dia bilang, coba lihat anak saya ini ya. Dia Hmm. itu bekerja remote. Jadi Yes. perusahaannya itu ada di Amerika. Hmm. Anaknya ada di Surabaya. Hmm. Hmm. Kemudian gajinya luar biasa besar. Hmm. Tapi kerjanya simple banget. Hmm. Hanya Apa tuh Pak? mengirimkan surat offering ke perusahaan-perusahaan. Itu Hmm. gajinya luar biasa gede. Hmm. Nah, saudara saya bilang, ternyata banyak Gen Z yang kayak begitu sekarang. Mm-mm. Yang mereka kepingin duit cepat, tapi dengan Nggak ringsan. capek. Mm-mm. Benar. Ya, tidak perlu keluar rumah, atau mereka malah ke Bali, ke pantai, tapi sambil bekerja. Iya. Ya, memang sekarang zaman sudah berubah ya. Kalau zaman orang tua saya itu full manual. Nah, Mm-mm. itu mentalnya sangat-sangat tangguh. Iya. Menginjak generasi saya itu peralihan antara manual dan digital. Mm-mm. Tapi untungnya dulu itu saya sudah diwanti-wanti, kamu harus kerja dulu, kamu harus mulai dari bawah. Nah, berarti untuk generasi-generasi sekarang, begitu lulus kuliah ya atau lulus SMA, jangan langsung minta posisi yang tinggi. Tinggi. Ya itu Ya. pastinya Oh, Pak. saya lulusan Universitas A, Universitas B. Tapi apa yang diajarkan di universitas Mm. yang dipakai waktu di lapangan pekerjaan itu hanya 5%. Setuju. Benar ya, Mbak Iya. Tere ya? Benar Uh, setuju Pak. ya, jadi tips saya untuk Gen Z sekarang, ayo, dunia ini tidak melulu digital. Dunia ini Mm-mm. tidak hanya kita bisa work from anywhere. Mhm. Ada kalanya kita memang harus uh, manual. Mhm. Mhm. Apa Mhm. sih yang paling gampang? Ya, coba kita kerja part time. Mhm. Entah itu di restoran, jadi waiter, Mhm. entah itu di kantor, jadi office boy, nggak usah malu. Mhm. Saya tidak Mhm. pernah malu dengan latar belakang saya dulu sebagai ya tukang sampah. Mhm. Uh, tapi itu yang mengajarkan supaya mentalnya kuat. Mhm. Gen Z sekarang begitu masuk kerja, dimarahin sama bosnya, besok sudah langsung resign. Keluar. Iya, Bapak pulang. ngalamin juga Pak? Waduh, banyak sekali di sini. Jadi Iya iya. SPG itu di sini kan brand-brand itu taruh SPG itu saya. Mhm. Ada yang cuma 2 jam, ada yang cuma 1 hari, Mhm. ada yang cuma 1 minggu. Mhm. Tapi yang older generation, yang umur 30 ke atas, itu ternyata Iya dan lebih tahan banting. Jadi jangan malu-malu kerja dari bawah, Gen Z. nah, itu tipsnya ya, Ya, teman-teman. Oke, Pak Adrian, untuk penutup lagi, nah ini ya. untuk closing, mungkin bisa di-mention lagi Pak Adrian terkait bisnisnya, lokasinya di mana, kemudian kalau kita cewek-cewek ini mencari di online shop, kita bisa search-nya apa? Pak Adrian silahkan Pak, sebelum saya tutup untuk IG Live-nya. Baik, Mas. Toko offline saya ada di Jalan Pengampon 45 Surabaya. Kalau Mm-mm. toko online saya ada di Shopee, Star Mm-mm. Kosmetik Surabaya. Disambung semua, kosmetiknya pakai C semua. Kalau Oke, mau nanti kita ganti beli, di deskripsi. ya, kalau Mm-mm. mau beli sebaiknya waktu live atau waktu double date dan PD tanggal 25. Itu banyak sekali diskon. Promo ya.
Ya, Nutut Pak. Saya yang nyatet terima juga. kasih. Nanti kita Siap, bantu terima kasih. tulis di deskripsi ini ya. IG live-nya kita ya Pak. Nanti kita upload juga Pak Adrian. Ya, Gitu. baik. Pak Adrian, saya terima kasih Ya, banyak ya sudah disempatkan waktunya sejam buat ngobrol-ngobrol santai. sama-sama. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak Adrian. Semoga usahanya lancar terus Pak Adrian. Semangat sehat terus Pak. Dan bisa Amin. menjadi berkat bagi banyak orang ya Pak Adrian. Amin. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan di Consulting, ya, Siap. Pak Nika, Pak Rizky, Pak Dedi, Pak Iya. Rio, yang sudah banyak membantu saya. Mbak Teri juga. Iya. Iya, dengan Oke, senang hati, Pak. Terima ya. kasih banyak ya, Pak. Terima Izin live kasih. dulu. Ya, Ya, selamat selamat malam. sore. Iya, Pak.